Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran akan kembali dimulai. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan. Mereka berbicara untuk membahas upaya diplomatik. Sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Unnecessary power, to be honest with you. It'll take many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. Deadline, sir? And the deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait and also. Pemirsa, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 lokasi milik Hizbullah. Lokasi ini termasuk tempat penyimpanan senjata hingga terowongan bawah tanah. Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukan dari Brigade ke-401 telah menyelesaikan penugasan selama 8 bulan di Lebanon Selatan. Selama bertugas, mereka mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 situs Hizbullah. Menurut militer Israel, pasukan menemukan lebih dari 600 senjata termasuk RPG, rudal anti-tank, senapan mesin, dan senapan Kalashnikov. Mereka juga membongkar ratusan meter terowongan bawah tanah dan infrastruktur militer Hizbullah lainnya. Brigade ke-401 yang dikenal sebagai Brigade Jalur Besi dikerahkan selama pertempuran yang kembali berkobar antara Israel dan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. 4 tentara dari batalion ke-52 brigade tersebut tewas selama operasi di Lebanon Selatan pada bulan Juni. Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد وانطلقوا من شارع الالتفافي المسمى شارع يتسار، المكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية، إلى حي العامري وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد.
وكان في محاولة استفزاز المواطنين لجرهم الهرب مع الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال، ومن ثم أهل البلد كما ترى بانتظار يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمة ما بعد الدعوة اللي أطلقوها للقيام بحفل خاص لهم بالنسبة للقتلى اللي كانوا عندهم الأسبوع الماضي. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Ia mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan di penjara itu. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada hari Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan itu mengaku kondisi di dalam penjara tidak baik, menyebabkan depresi, mengganggu kesehatan mental, makanan yang disediakan tidak layak, air tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Ben-Gvir mengatakan penjara bukan hotel, sehingga makanan tidak harus enak. هون مش فندق 6 نجوم ומי שעושה דברים צריך לחשוב על מה שהוא עושה. واللي بيعمل اشياء זה مجبور يتحمل. לא, מי שעושה פשע צריך ללמוד, ובטח פשע נגד עם ישראל. اللي بيحاول يعمل اي شغله سيئه اي شغله عمليه اجراميه بده يتحمل. זה לא בית מלון, פעם היה כאן בית מלון, היום זה לא בית מלון. مش فندق هون. היום נגמר הבית מלון כאן, אין בית מלון כאן. هون Ya, kebakaran kembali melanda Yunani. Api yang dipicu angin kencang melalap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat laut Athena, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan menyebar cepat di kawasan Porto Germeno, barat laut Athena. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi, sementara helikopter pemadam berupaya menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah, termasuk Porto Germeno dan Sata. Lebih dari 1.100 warga dievakuasi, termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Gelombang panas dan angin kencang membuat risiko kebakaran di berbagai wilayah Yunani masih tetap tinggi. Pemirsa, kebakaran hutan yang dipicu angin kencang melanda negara bagian Washington, Amerika Serikat. Api melalap ribuan hektar lahan dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan melanda kawasan barat laut Spokane, Washington, dan menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Trails Road ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan risiko penyebaran api. Tentara Spanyol telah dikerahkan ke wilayah Ceuta untuk menahan gelombang puluhan ribu migran Maroko. Garda Sipil Spanyol dan Tentara Angkatan Darat dikerahkan untuk menjaga garis pantai Ceuta. Para migran mengantri di perbatasan, sementara yang lain dikawal untuk kembali ke Maroko. Presiden wilayah Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengatakan ada sekitar 60.000 orang telah memasuki kota itu dalam waktu 24 jam. Vivas memerintahkan penambahan polisi dan tentara untuk menjaga perbatasan. Pemerintah Spanyol menyatakan 90 orang tewas saat menyeberangi perbatasan Maroko-Spanyol. Ratusan migran masih terlantar di luar pusat penerimaan migran sementara di Ceuta, Spanyol. Fasilitas ini kesulitan mengatasi lonjakan kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko.
Para migran terpaksa beristirahat di pinggir jalan dan tidak cukup mendapatkan makanan. Beberapa migran juga mengklaim mereka dipukuli saat mencoba masuk ke toko makanan. Meski dalam kondisi yang sulit, para migran berharap dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu lebih dari 60.000 migran sudah dipulangkan kembali ke Maroko. Media Iran menayangkan siaran kapal tanker yang berasap di Selat Hormuz. Diduga kapal ini menentang peringatan IRGC di Hormuz. Pada hari Sabtu waktu setempat, media Iran menayangkan terdapat sebuah kapal tanker minyak Kafo Maleas berasap di tengah perairan. Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah mencoba menggunakan jalur selatan-selat tanpa mengindahkan peringatan mereka. IRGC juga menegaskan telah memperbaharui peringatannya kepada pelayaran komersial. Mereka menggambarkan jalur tersebut sebagai jalur tidak aman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Jumlah kendaraan militer penjajah Israel menginvasi kota Dara, Suriah. 6 kendaraan militer Zionis bergerak maju menuju Wadi Al-Rakat dan mendirikan pos militer di jembatan Wadi Al-Rakat. Pasukan penjajah juga memasuki dan menggeledah rumah warga. Militer teroris Israel belum memberikan komentar terkait invasi yang berlangsung pada hari Sabtu tersebut. Kota Dara dan Queitra di Suriah telah berulang kali mengalami serangan darat dan penembakan oleh tentara Zionis Israel. Ya, sementara itu hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis itu. Iran memastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Dan tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Pemirsa, akibat kondisi jalan beda tinggi di Jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuat 2 unit angkutan umum bus Transjakarta tersangkut. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Dua unit bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan Tanjung Priok tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan berat tinggi ini agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Priska Papilaya dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Penas. Memang untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke Rawamangun melintasi Jalan DI Panjaitan dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Kalimalang, Duren Sawit. Dan juga perlu kami sampaikan Priska bahwa hingga saat ini kawasan Penas ini sedang dilaksanakan pekerjaan peninggian trotoar jalan dan juga pembangunan saluran pipa sehingga ini juga menyebabkan adanya penyempitan lajur pada ruas Jalan Majen Sutoyo maupun Jalan DI Panjaitan. Tentunya bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Sebagai informasi dari hasil hunting kendaraan di kawasan ini juga banyak pengendara roda 2 yang melawan arus lalu lintas, di mana ini juga diatur melalui pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas, kemudian juga 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan 2, yakni penggunaan helm standar SNI bagi kendaraan roda 2 dan yang dibonceng maupun yang membawa kendaraan. Ini juga menjadi perhatian bagi para pengguna jalan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa hal ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan roda 2, tentunya melalui aturan undang lalu lintas juga diatur setiap pengendara roda 2 untuk berkendara di jalan harus menggunakan helm standar STNI sebagai standar keselamatan di jalan. Dan kami juga menyampaikan untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Cawang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian sebagai informasi bahwa kecepatan kendaraan tinggi ini juga menyumbang angka kecelakaan tertinggi di seluruh Indonesia. Tentunya kami berharap bagi setiap pengguna kendaraan untuk dapat menjaga batas kecepatan kendaraan Anda sehingga terwujudnya keselamatan di jalan. Hal ini sangat penting bahwa setiap nyawa yang berkendara di jalan sangat dijaga oleh negara sebagai sesuatu yang bisa diharapkan dapat penting untuk pembangunan generasi bangsa Indonesia. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas sehingga menekan angka kecelakaan lalu lintas yang perharinya menyumbang korban meninggal dunia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas. Kembali ke Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Striker timnas Indonesia Mitchell Baker akan beradu tajam dengan penyerang Vietnam Nguyen Dinh Ba dalam laga lanjutan grup A ajang Asian Hyundai Cup 2026 pada Senin malam. Duel Indonesia versus Vietnam ini diprediksi akan berlangsung sengit. Striker timnas Indonesia Mitchell Baker akan kembali menunjukkan ketajamannya dalam laga ketiga fase grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 melawan Vietnam Senin malam di Stadion Pakansari. Selain itu, penyerang muda Vietnam Nguyen Dinh Ba juga diprediksi akan dimainkan bakal menjadi ancaman lini pertahanan Indonesia.
Dari statistik pertandingan, kedua penyerang ini memiliki catatan apik dalam gelaran Asian Hyundai Cup 2026. Dari 2 laga fase grup A, Mitchell Baker telah mengoleksi 4 gol sementara Dingbah telah mengantongi 3 gol. Akurasi tembakan dari kedua pemain, Baker lebih diunggulkan dengan 67% dibandingkan Dingbah dengan mencatatkan 57% hasil 4 kali tembakan tepat sasaran. Dari catatan rasio waktu mencetak gol, Baker mampu menghasilkan 1 gol setiap 19 menit, sementara Dingbah lebih lambat dengan total 90 menit bermain. Dari akurasi umpan dan duel permainan, Baker tercatat dengan akurasi umpan hingga 90% dengan 4 kali menang duel di lapangan, sementara Dingbah memiliki akurasi umpan 93% dan menang duel 3 kali. Laga ketiga fase grup A dari kedua tim ini akan menjadi penentu langkah di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Kemenangan akan membawa skuad Garuda melaju ke semifinal, sementara Vietnam dipastikan akan tersingkir meski memiliki 1 laga lagi melawan Kamboja. Skuad Garuda siap meladeni permainan timnas Vietnam dalam laga ketiga fase grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Pelatih John Hetman pun telah menyiapkan strategi dan formasi tim menghadapi taktik permainan The Golden Star Warrior. Dari catatan pertandingan, kedua kesebelasan telah 31 kali bertemu di berbagai ajang. Dari seluruh pertemuan, timnas Indonesia mendominasi dengan 11 kali kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan 9 kali kalah dari Vietnam. Sementara dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari Vietnam. Dari pertemuan terakhir di Piala AFF 2024 lalu, Vietnam berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan skor tipis 1-0. Namun di 3 laga sebelumnya, Indonesia memetik kemenangan beruntun, termasuk menang 1-0 dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Kini skuad Garuda memiliki modal positif setelah 2 laga sebelumnya berhasil menang telak 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste. Sebaliknya, Vietnam gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. The Golden Star Warrior hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura. Duel Indonesia melawan Vietnam diprediksi akan berlangsung sengit. Hasil pertandingan nanti akan berpengaruh pada peluang masing-masing tim untuk bisa lolos ke babak semifinal. Ya, dari 4 laga fase grup ketiga ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 telah tercipta 10 gol. 5 diantaranya menjadi gol terbaik. Salah satunya hasil tendangan bebas berkelas yang dilesatkan gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Gol terbaik kelima dicetak Terasak Pompimai di menit 56 untuk memastikan Thailand menang 2-0 atas Malaysia dalam laga lanjutan grup B. Dari kemenangan ini, skuad Gajah Perang kini bertengger di puncak klasemen. Berikutnya, gol terbaik keempat tercipta berkat sepakan keras John Lorciro yang berhasil menjadikan skor imbang dan kebangkitan Filipina saat bertandang ke markas Laos. Disusul tandukan Daisuke Sato di menit akhir pertandingan untuk memastikan Filipina berbalik menang 4-1 atas Laos menjadi gol terbaik ketiga. Kemenangan ini pun membuka asa Filipina untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Gol pembuka kemenangan Indonesia dicetak Sen Patinama menjadi terbaik kedua dalam fase grup ketiga ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Sen dengan tenang menuntaskan umpan tarik dari penetrasi Doni Tri Pamungkas. Gol terbaik pertama dihasilkan lewat tendangan bebas berkelas yang dilesatkan Tom Haye di menit 78. Tom Haye menempatkan bola ke pojok kanan atas gawang yang tak terjangkau kiper.